Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat tiada tara, yakni nikmat iman dan Islam sampai detik ini. Shalawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, dan pada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Tori Kambali dari kelas 11 MIPA 2 di Mendokota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sepatah dua patah kata yang insya Allah bisa bermanfaat bagi pendengar atau penonton sekalian dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari penonton atau pendengar sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang apa itu puasa. Sudah barang tentu puasa tidak aneh lagi bagi kita semua. Selaku umat Islam, sudah sewajarnya kita tahu apa itu puasa. Puasa tercantum dalam rukun Islam, dan puasa termasuk rukun Islam dan harus dilaksanakan, termasuk kewajiban menjadi orang Islam. Barang siapa yang tidak puasa, berarti dia bukan orang Islam. Barang siapa yang tidak puasa, dia menyatakan bahwa dia kafir secara nyata. Mengapa saya berkata demikian? Karena berdasarkan dalil awalnya, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan atas kaum-kaum sebelummu, supaya kamu bertakwa. Ayat ini sudah jelas memberikan hukum puasa, yakni wajib. Maksud dari puasa wajib di sini adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Adapun puasa sebenarnya dibagi menjadi dua, yakni puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan, sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Hukum puasa wajib jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa, tetapi hukum puasa sunnah jika tidak dilaksanakan maka tidak mendapat apa-apa. Namun puasa sunnah juga dianjurkan untuk dilaksanakan. Lalu apa perbedaan yang jelas antara puasa wajib dan puasa sunnah? Pertama, ketika puasa wajib, kita harus tahu niat dan apa yang diniatkan kita itu, dan kapan yang diniatkan kita itu dilaksanakan. Rukun puasa itu ada dua. Pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita bahas dari niat. Untuk puasa wajib, niat itu dilakukan sebelum terbit fajar. Jika dilakukan setelah terbit fajar, maka puasa wajib tersebut tidaklah sah. Tetapi untuk puasa sunnah, niat bisa dilaksanakan sebelum fajar ataupun sesudah fajar. Dalam kata lain, siang-siang bolong pun kita bisa niat untuk puasa sunnah, asalkan kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa
sendiri. Persamaan antara puasa wajib dan puasa sunnah sudah jelas, yakni menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu sebenarnya apa sih pengertian puasa itu? Pertama, puasa itu bisa diartikan sebagai al-imsyak, yang artinya menahan. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maksudnya dari terbit fajar sampai berbuka puasa itu sendiri. Orang yang berpuasa itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena puasa ini adalah amalan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan lain dinilai dan diberi pahala tergantung oleh muamalah dan hubungan-hubungan, tidak hanya dengan Allah tapi tidak dengan juga manusia. Tapi untuk puasa ini khusus Allah yang memberikan pahalanya dan Allah yang menilai sendiri puasa seseorang itu bagus atau tidaknya, diterima atau tidak diterimanya. Yang harus ditekankan di sini adalah puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga menahan nafsu, hawa nafsu yang sebenarnya halal di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, tetapi pada bulan Ramadan haram untuk dilakukan ketika dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hal ini akan berdampak baik pada kita, mulai dari segi kesehatan, segi iman dan takwa, dan segi-segi lainnya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, puasa adalah ajang untuk melatih diri kita supaya lebih bertakwa, beriman, sesuai dengan dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Oleh karena itu, mari kita berpuasa secara baik, yakni berpuasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menahan hawa nafsu dari segala hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Karena apa daya jika puasa masih melakukan maksiat, dan apa daya puasa masih dalam tanda kutip masih berbohong, masih melakukan amarah-amarah, dan itu puasa tersebut akan terasa sia-sia. Ingat, ada dua kebahagiaan bagi orang mukmin, yakni pertama kebahagiaan saat orang mukmin itu berbuka puasa, dan kedua kebahagiaan ketika orang mukmin itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.